Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan membahas bioteknologi kelas 9 semester 2. Jangan lupa subscribe supaya tambah semangat kita dalam membuat video-video pembelajaran mengenai IPA. Adik-adik pernah makan nata de coco? Nata de coco paling enak dicampur dalam es campur. Dikasih es, diminum siang-siang, pasti enak. Dan tahukah kalian, nata de coco adalah salah satu produk bioteknologi. Bioteknologi dengan bantuan agen bakteri dengan nama Acetobacter silinium. Tidak cuma nata de coco, masih banyak produk bioteknologi yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Ada tempe, ada yogurt, ada mentega, ada keju, dan sebagainya. Lantas, apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa. Makhluk hidup yang dipakai dalam bioteknologi disebut sebagai agen bioteknologi. Jangan bayangkan agen ini seperti agen EBA, agen BIN, tapi agen ini adalah mikroorganisme yang sudah baik dan membantu pembuatan bioteknologi. Terus ada pertanyaan, apakah nata de coco yang menggunakan bakteri bisa mengganggu kesehatan? Meskipun nata de coco menggunakan mikroorganisme bakteri dalam pembuatannya, jangan takut, karena penggunaan agen bioteknologi ini sudah diuji dan diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk kesehatan. Bioteknologi memiliki beberapa jenis atau cabang ilmu yang beberapa diantaranya diasosiasikan dengan warna. Yang pertama, bioteknologi merah atau red bioteknologi adalah cabang ilmu bioteknologi yang mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang medis. Contohnya adalah insulin, vaksin, obat-obatan. Yang kedua, bioteknologi putih atau abu-abu atau white atau gray bioteknologi adalah bioteknologi yang diaplikasikan dalam industri seperti pengembangan dan produksi senyawa baru serta pembuatan sumber energi terbarukan. Contohnya adalah pembuatan etanol dan sebagainya. Ketiga, bioteknologi hijau atau green bioteknologi mempelajari aplikasi bioteknologi di bidang pertanian dan peternakan. Contohnya adalah pembuatan cloning pada kambing, pembuatan bibit unggul, dan sebagainya. Yang keempat, bioteknologi biru, blue bioteknologi, disebut juga bioteknologi akuatik atau perairan yang mengendalikan proses-proses yang terjadi di lingkungan akuatik. Contohnya antara lain adalah salmon transgenik yang memiliki hormon pertumbuhan secara berlebihan sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Berdasarkan agen yang dipakai dalam bioteknologi, bioteknologi dibedakan menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Konvensional diartikan sederhana, modern diartikan kompleks. Perbedaannya adalah bioteknologi konvensional, teknik yang digunakan hanya sekedar fermentasi, sedangkan modern, teknik yang digunakan adalah DNA rekombinan. Yang kedua, tidak mengubah sifat proses pada agen biologi atau organisme yang digunakan, sedangkan pada bioteknologi modern mengubah sifat proses pada agen biologi yang dihasilkan. Contoh dari konvensional adalah tape, tempe, alkohol, asam cuka, dan yogurt. Sedangkan pada yang modern adalah insulin, bakteri, tomat tahan hama, dan sebagainya. Bioteknologi konvensional pangan bisa dilihat dalam tabel, ada beberapa contoh. Biasanya dalam ujian yang keluar adalah nama produknya, nama bahannya, dan nama mikroorganisme yang berperan dalam pembuatannya. Bisa kamu screenshot ini sebagai bahan kamu untuk belajar dan untuk menghafalnya. Nata de coco, air kelapa. Bahan utamanya, mikroorganismenya Acetobacter silinium. Kecap, bahannya adalah kacang kedelai, Aspergillus oryzae. Tauco juga sama, kacang kedelai dan Aspergillus wenti. Roti, bahannya adalah tepung, mikroorganismenya adalah Saccharomyces cerevisiae. Mentega, bahan utamanya adalah susu. Nama bakterinya atau mikroorganismenya adalah bakteri asam laktat. Oncom, kacang tanah, Monila cytopila. Kecap,
bahan utamanya adalah kedelai, Aspergillus wenti, sama seperti tauco, yogurt, susu. Mikroorganismenya adalah Lactobacillus bulgarius, keju, bahan utamanya juga susu, Lactobacillus caseae, dan tapai. Bahan utamanya adalah umbi ketela atau ketan beras. Nama bakterinya adalah Saccharomyces cerevisiae atau Saccharomyces sp. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang diberi nama ragi tape, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Salah satunya organismenya adalah Khamir Saccharomyces cerevisiae atau Saccharomyces sp atau ragi. Ini juga berupa jamur ini. Lihat ini. Tape terbuat dari singkong yang diberi tadi Saccharomyces sp atau cerevisiae. Gambarnya seperti ini raginya, dan nanti bisa menghasilkan makanan dengan tekstur yang lebih empuk, yang lebih enak, dan cita rasanya memiliki cita rasa yang berbeda dengan singkong. Selain Saccharomyces, ternyata jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Jadi kalau dilihat bagannya, jadi amilum itu adalah pada singkong ditambah air H2O dibantu Aspergillus sp membentuk glukosa. Nah, dipecah menjadi glukosa, kemudian oleh jamur Saccharomyces kemudian diubah menjadi alkohol dan karbon dioksida, dan oleh bantuan oksigen bakteri Acetobacter aceti mengubah menjadi asam cuka. Jadi ini adalah perubahan kimia pada pembuatan tape. Bisa di screenshot. Yang selanjutnya adalah yogurt. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari fermentasi susu oleh bakteri. Tadi kalau tape, jamur, yogurt kaya vitamin, kalsium, protein, ada vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Ternyata mengkonsumsi yogurt secara teratur memiliki banyak manfaat kesehatan, terutama kesehatan pada sistem pencernaan, meremajakan kulit, dan sebagainya. Ini gambar yogurt yang dikombinasi menjadi minuman buah, ini sup buah kalau di daerah Demak. Proses fermentasi yogurt melibatkan bakteri Lactobacillus caseae dan atau Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgarius dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu sekitar 85 sampai 10 derajat Celcius agar bakteri yang lain mati. Kemudian bakteri asam laktat atau bakteri Lactobacillus mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu. Jadi laktosa itu gula susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Jadi asam laktat itulah yang menyebabkan rasa asam pada yogurt, kemudian menambah segar cita rasa dari yogurt tersebut. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein pada kasein susu. Akibatnya protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang agak kental. Kemudian keju. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi, penggumpalan atau pengentalan. Pengentalan ini adalah pengentalan protein pada kasein pada susu tentunya. Jadi bahan utamanya dari keju adalah susu. Keju bukannya produk teknologi modern, bukan. Sudah sejak lama keju dibuat di Eropa, jadi termasuk tradisional atau konvensional. Selama pembuatan keju, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam lebih dahulu, kemudian ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri seperti pembuatan yogurt, yaitu Lactobacillus sp.
Renat ini merupakan kompleks enzim yang dihasilkan dalam perut hewan ruminansia atau hewan pemamah biak. Contohnya itu sapi, kerbau, dan sebagainya. Komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim chymosin. Kalau pernah dengar merek Cimori, enzim renin merupakan kelompok enzim protase yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein. Enzim inilah nanti yang berperan penting dalam pengentalan atau koagulasi atau penggumpalan protein di dalam susu, sehingga terbentuk padatan atau yang disebut dengan dadih atau curd, dan bagian yang cair disebut air dadih atau whey. Jadi inilah yang akan diproses lebih lanjut, pematangannya, pengemasannya, sehingga terbentuk makanan yaitu keju. Keju banyak ini, ada keju mozzarella dan keju-keju yang lainnya. Tempe sangat familiar oleh telinga kita. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang sering dikonsumsi, makanan favorit. Ternyata tempe itu juga menggunakan teknik fermentasi, tapi menggunakan jamur, namanya jamur Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus pada kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa. Jadi kalau kamu lihat tempe, ada putih-putihnya, itu disebut hifa. Benang-benang ini mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat. Jadi bisa kamu lihat, ini adalah hifa. Kalau diperbesar menggunakan mikroskop, hifa seperti ini. Benang-benang halus. Kemudian, apakah nilai gizinya semakin tinggi? Ya, bisa lihat tabel di sini. Pada kedelai sebelum diolah itu 381, tapi setelah diolah menjadi tempe turun menjadi 201. Artinya apa? Ternyata pembuatan tempe tidak menambah satuan gizi pada kedelai, tapi menurunkannya. Terus apa manfaatnya? Tentunya lebih enak. Selain lebih enak, ini pada waktu pertumbuhannya jamur juga akan menghasilkan enzim protase yang menguraikan kompleks protein yang ada di kedelai menjadi asam amino sehingga mudah dicerna. Jadi kalau ada pertanyaan apa sih manfaat pembuatan tempe? Ya ini, membuat kedelai yang protein kompleks mudah dicerna. Jadi seperti itu. Selain rasanya juga enak, teksturnya juga lebih lembut. Kemudian kecap. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kedelai juga. Jadi ini lagi-lagi terbuat dari kedelai, bakteri jamurnya lagi-lagi jamur Aspergillus oryzae atau Aspergillus sojae atau juga Aspergillus wendti. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae seperti pada pembuatan tempe. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya kedelai yang telah direbus ditaburi kultur jamur tadi, Aspergillus sp tadi. Setelah berwaktu, jamur akan berkembang menghasilkan enzim mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi pembentukan ikatan amino glikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental yang disebut dengan kecap nanti. Campuran ini disaring untuk memisahkan biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur. Cairan ini dinamakan kecap. Di Indonesia itu biasanya dicampur, ada bumbu penyedap, bisa juga dicampur gula merah supaya tambah sedap. Nah, jadi inilah kacang yang sudah diberi bakteri Aspergillus. Saya cukupi untuk pertemuan video kali ini karena kalau membahas semua materi tentunya terlalu panjang. Jangan lupa di deskripsi video ada soal bisa dikerjakan sebagai latihan ulangan harian. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon subscribe supaya channel kita bertambah berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan membahas bioteknologi part 2, yaitu membahas bioteknologi modern. Jangan lupa subscribe supaya channel kita tambah semangat dalam membahas materi-materi IPA. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli teknologi mulai mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip ilmiah melalui penelitian dan berupaya menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi tidak hanya dimanfaatkan dalam industri pangan atau makanan, tetapi telah mencakup berbagai bidang seperti bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan adanya penelitian serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka bioteknologi makin berkembang. Muncul teknik-teknik baru, yaitu rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, perkembangan sel induk, cloning, pembuatan vaksin, dan sebagainya. Teknologi ini memungkinkan kita untuk memperoleh penyembuhan penyakit, memperoleh hasil pertanian yang luar biasa, memperoleh kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Sebelum kita bahas mengenai bioteknologi modern, kita bahas dulu kelebihan dan kelemahan bioteknologi modern. Simak pada gambar. Kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat alaminya. Perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Sedangkan kelemahannya, biaya produksi relatif mahal, memerlukan teknologi canggih, dan berpengaruh jangka panjang yang belum diketahui. Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan pangan. Saat ini, produksi pangan dengan cara konvensional tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Keterbatasan ini menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan dengan cara yang lebih baik. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian menjadi solusi terbaik saat ini untuk mengatasi masalah tersebut. Penerapan bioteknologi modern dalam pertanian berpotensi meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya seperti pestisida. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan penerapan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain, atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Tanaman yang susunan gen telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Saat ini telah banyak tanaman transgenik yang sudah dikembangkan, misalkan jagung, padi, kedelai, tomat, dan pepaya. Teknik rekayasa genetika yang akan menghasilkan tanaman transgenik dilakukan melalui beberapa tahapan. Simak gambar berikut. Yang pertama, menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen tertentu, misalkan gen yang tahan serangan hama dari makhluk hidup lain. Pemotongan DNA dibantu oleh enzim restriksi atau enzim pemotong. Yang kedua, penyiapan vektor atau perantara, misalnya menggunakan plasmid TI yang diambil dari bakteri Agrobacterium tumefaciens, atau menggunakan virus tertentu. Plasmid adalah suatu DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu melakukan duplikasi secara mandiri. Secara alami, plasmid dapat ditransfer ke dalam sel lain dengan membawa gen tertentu. Yang ketiga, menggabung atau merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dalam plasmid TI menggunakan enzim ligase sehingga dihasilkan plasmid TI yang telah mengandung gen yang tahan serangan hama. Yang keempat, memasukkan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan serangan hama pada sel-sel tanaman. Yang terakhir, kelima, tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tahan serangan hama dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Selain untuk menghasilkan bibit unggul, bioteknologi modern dalam pertanian juga dipergunakan untuk menghasilkan bibit yang banyak, yaitu dengan cara kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan berdasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan, yaitu dengan menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Teknik ini bertujuan memperbanyak bibit unggul dengan mudah dan singkat dan dapat digunakan untuk melestarikan tanaman yang langka dan tanaman yang
sangat sulit bereproduksi. Prosedur kultur jaringan, yaitu yang pertama sterilisasi eksplan. Eksplan merupakan tanaman yang akan dikultur. Penanaman eksplan pada media kultur dengan cara memotong-motong kecil bagiannya akan disisipkan dalam sebuah media tanam yang berupa agar-agar. Meletakkan ekspal pada ruangan yang suhu penyinarannya terkontrol hingga berbentuk kolus. Subkultur dilakukan beberapa kali sampai kalus tumbuh menjadi planted. Planted dikeluarkan dari botol dan akarnya dibersihkan dengan air bersih. Kemudian planted ditanam ke dalam pot-pot kecil dan diletakkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Apabila planted sudah tumbuh kuat, tanaman bisa dipindahkan ke media tanah dan lahan pertanian. Selain di bidang pertanian, bioteknologi juga banyak diterapkan dalam bidang peternakan, yaitu dikembangkan hewan transgenik melalui lagi-lagi rekayasa genetika. Pada intinya, rekayasa genetika ini untuk menghasilkan bibit yang unggul, yang tahan terhadap penyakit. Contohnya apa saja? 1. Peningkatan produksi susu pada sapi dilakukan dengan cara memproduksi hormon bovine somatotropin atau BST yang kemudian disuntikkan kepada sapi perah, atau dengan cara membuat sapi perah transgenik yang mampu memproduksi hormon BST lebih banyak. Dengan cara seperti ini, produksi susu dapat meningkat sekitar 8,3 sampai 21,8%. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit. Misalnya, pengembangan sapi transgenik yang tahan terhadap penyakit mastitis, yaitu penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Ada juga teknik bioteknologi peternakan yang sampai sekarang masih kontroversial, yaitu cloning. Cloning merupakan proses pembentukan suatu individu yang identik secara genetik melalui proses pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Cloning bertujuan untuk menghasilkan individu baru yang seragam. Cloning juga dimanfaatkan manusia untuk memperoleh jenis-jenis hewan yang unggul. Cloning disebut juga fotokopi. Bagaimana cara cloning? Pada tahap pertama, diambil beberapa sel tubuh dari domba A. Lihat ilustrasi pada gambar. Kemudian diambil sel telur dari domba B. Ada domba A dan domba B. Sel tubuh domba A diambil inti selnya saja, sedangkan sel domba B diambil sel telurnya. Kemudian inti sel pada domba B pada sel telur dikeluarkan, sehingga tersisa badan selnya saja atau badan sel telurnya saja. Setelah itu, inti sel pada domba A disuntikkan ke dalam sel telur domba B. Selanjutnya, sel tersebut akan berkembang menjadi embrio dan diimplantasikan atau ditanam di rahim domba yang lain, misalkan domba C pada gambar. Pada akhirnya, akan terlahir domba yang mirip dan identik dengan domba A, karena domba A sebagai pendonor inti sel. Pada masa pandemi COVID-19 ini, bioteknologi modern juga berperan dalam pembuatan antibiotik dan vaksin. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, vaksin. Vaksinasi merupakan langkah yang sangat efektif untuk melindungi tubuh kita dari patogen-patogen penyebab penyakit, misalnya virus COVID, hepatitis, polio, tetanus, campak, dan sebagainya. Vaksinasi adalah suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sehingga memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Bakteri dan virus memiliki protein khusus pada permukaan tubuh luarnya. Jika protein ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka sel darah putih atau limfosit B akan mengenali protein tersebut dan memperoleh menjadi sel plasma dan sel memori. Sel plasma akan menghasilkan antibodi dan melepaskannya ke dalam cairan tubuh. Sel memori akan tetap mengikat antibodi untuk digunakan ketika ada bakteri atau virus yang sebenarnya masuk dalam tubuh, sehingga tubuh dapat dengan segera menangkal bakteri atau virus tersebut. Jadi, saat ada vaksinasi, ikuti vaksinasi, karena vaksinasi akan memberikan sistem imun kekebalan tubuh bagi kita. Yang kedua, antibiotik. Perkembangan antibiotik pada bioteknologi di bidang kesehatan dimulai sejak awal, yaitu orang yang bernama Alexander Fleming pada tahun 1928. Antibiotik merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Antibiotik penisilin dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum atau Penicillium chrysogenum.
Yang ketiga, insulin. Pernahkah kamu mendengar penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit di mana kadar gula dalam darah penderita sangat tinggi karena kekurangan hormon insulin. Hormon insulin diproduksi di sel-sel pankreas. Karena pankreas sudah tidak bisa menghasilkan insulin lagi, melalui bioteknologi, ilmuwan telah dapat memproduksi hormon insulin sintetis atau buatan, seperti hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas manusia. Bagaimana caranya? Lagi-lagi dengan cara rekayasa genetika. Untuk menghasilkan hormon insulin, DNA yang mengkode hormon insulin, lihat ilustrasi pada gambar, dalam sel pankreas diambil. Selanjutnya DNA tersebut direkombinasikan ke dalam vektor atau perantara, misalnya plasmid, menggabungnya atau merekombinasi potongan DNA yang tadi, kemudian mengkode gen-gen tertentu dengan vektor. Plasmid yang telah mengandung DNA pengkode hormon insulin dimasukkan ke dalam sel bakteri E. coli, sehingga bakteri E. coli mengandung DNA pengkode hormon insulin. Dengan memiliki DNA tersebut, bakteri mampu menghasilkan hormon insulin. Selanjutnya, hormon insulin yang dihasilkan dimurnikan dan dikemas untuk diberikan pada pasien. Bakteri E. coli adalah bakteri yang hidup di usus besar manusia. Selanjutnya, bioteknologi lingkungan. Lihat pada gambar, betapa tercemarnya lautan kita oleh minyak. Bisa menyebabkan banyak sekali pencemaran, bisa menyebabkan matinya ikan, kepiting, terumbu karang, dan lain sebagainya. Pencemaran ini disebabkan oleh penambangan minyak, operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal, dan sebagainya. Terus bagaimana cara menanggulanginya menggunakan bioteknologi? Ilmuwan memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Bakteri Pseudomonas mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya dengan cara memecah molekul minyak menjadi karbon dioksida atau CO2. Namun yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri, sehingga bisa mempercepat proses tersebut. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioremediasi. Selain untuk mengatasi pencemaran di laut, bioremediasi juga banyak digunakan untuk mengatasi pencemaran di perairan. Saya cukupi untuk pertemuan video kali ini karena kalau membahas semua materi tentunya terlalu panjang. Jangan lupa di deskripsi video ada soal bisa dikerjakan sebagai latihan ulangan harian. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon subscribe supaya channel kita bertambah berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.